Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah saya Ertika Nanda kembali menjumpai pemirsa Temanggung TV semuanya dalam acara Mutiara Hati. Selalu di hati. Baik, insya Allah selama 1 jam ke depan saya akan bersamai pemirsa untuk belajar tentang materi keagamaan Islam bersama narasumber yang telah hadir pada hari ini. Namun sebelum itu, Alhamdulillah pemirsa Temanggung TV telah hadir di studio ibu-ibu yang cantik yang menggunakan jilbab berwarna pink nih. Mari kita sapa dulu ibu-ibu yang ada di studio. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Tetap muda semua katanya ya. Semangatnya muda gitu. Jadi kelihatannya auranya muda semuanya. Baik, silakan ibu-ibu perwakilan untuk memperkenalkan diri. Semonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pesantren Senior Asyifa Aisyah Temanggung. Segala hati jangan kau nodai, jagalah hati lentera hidup ini. Jagalah hati, ayo kita ngaji, Mutiara Hati di Temanggung TV. Masya Allah. Selalu di hati. Ya tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah ibu-ibu ini ya cantik-cantik semuanya. Baik Bu, kita baru saja memperingati tahun baru apa Bu? Tahun baru Hijriyah. Iya Bu. Kalau tahun baru Hijriyah itu berarti dalam kalender Islam ya ibu-ibu ya. Ada yang tahu Bu, ada berapa sih bulan dalam kalender Hijriyah itu Bu? 12. Apa saja yuk coba kita ingat-ingat Bu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Masya Allah, Alhamdulillah ya, kita ingat semuanya. Nah Bu, kalau sekarang ini masuk bulan apa Bu? Bulan Muharram, betul sekali. Nah, apa saja sih sebenarnya keistimewaan di bulan Muharram? Kemudian sebaiknya di bulan Muharram itu kita mesti ngapain aja sih? Kebetulan Alhamdulillah di tengah kita hari ini sudah hadir seorang narasumber. Beliau adalah seorang ustazah dari Pondok Pesantren Al-Matera atau Al-Mu'min Tembara Temanggung. Ini ada Ustazah Rizky Amalia. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Ustazah ya. Insyaallah sehat. Sudah siap ini beliau insya Allah akan menyampaikan materi tentang bulan Muharram ibu-ibu semuanya ya. Sudah siap dengan materinya Ustazah? Insyaallah. Oke baiklah, silakan untuk dimulai Ustazah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul di studio ini yang insya Allah penuh berkah. Amin. Salawat dan salam tak lupa tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan kita para pengikutnya yang insya Allah setia sampai akhir zaman nanti. Amin.
Ya, Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nanda, sekarang sudah memasuki bulan Muharram, nggih, awal tahun Hijriah. Sudah sampai tanggal berapa nggih Ibu? Nggih, sampai tanggal 23 sudah akhir dari bulan Muharram. Kira-kira ketika sudah sampai akhir ini, apakah ada sesuatu yang belum kita laksanakan sunnah-sunnah di bulan Muharram, seperti banyak berzikir, banyak beramal soleh, atau kemarin pas tanggal 10 sudah terlewat nggih tanggal 10, tapi apakah kita sudah melaksanakan puasa sunnah? Insya Allah, nggih, apabila terlupa dari tanggal 10 ada puasa Asyura, nah bisa kita kembali ke tahun berikutnya atau bulan-bulan berikutnya di setiap 3 hari di tengah bulan, nggih, Ayyamul Bid, nggih. Nanti kita diulangi lagi puasa-puasa sunnahnya. Ya, kira-kira apa saja yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini, Bu? Ya, ada 3 hal yang harus kita lakukan, harus wajib bagi setiap muslim, yaitu yang pertama, tambah umur, tambah syukur, nggih. Karena umur itu tidak ada yang tahu, nggih, Bu, sampai kapan, apakah hari ini pulang dari sini masih selamat atau masih 30 tahun lagi, nggih. Amin, insya Allah panjang umur, nggih, Bu. Nggih, amin. Tambah umur, tambah syukurnya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk melibatkan diri kita sebagai hamba yang bersyukur? Nah, yang bisa kita lakukan yaitu semakin semangat dalam beribadah. Nah, itu wujud rasa syukur kita karena Allah sudah memberi panjang umur sampai hari ini, apalagi sampai hari berikutnya, sampai bulan berikutnya, sampai tahun berikutnya. Apa yang harus kita syukuri? Ya, sehari-hari yang kita wujudkan dalam ibadah itu adalah wujud rasa syukur. Nggih, untuk memperpanjang umur itu ada doanya, nggih, Bu. Sampun presen apa dereng? Nggih, ada doanya. Kula bacakan nggih doanya. Nggih, doa agar minta panjang umur, nggih. Allahumma tawil umurona fi ta'atika wa ta'ati rasulika waj'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam menaatimu dan menaati Rasulmu, dan serta jadikanlah kami hamba-hambamu yang soleh. Nggih, semakin kita berumur, semakin berkurang jatah hidup kita, nggih, Bu. Angkanya bertambah tapi jatah hidup di dunia kita berkurang. Kita maunya panjang umur tapi Allah ngasihnya cuma jatah sampai 60 tahun, 63 tahun. Nah, untuk mempersiapkan sepanjang kita hidup itu, ya kita harus semangat dalam beribadah. Apalagi ini momen Muharram, awal tahun baru Hijriah, ada semangat baru lagi, ada motivasi apa sih yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini sebagai untuk mengawali tahun baru. Nah, yang diingat itu tahun baru Hijriah, nggih, Bu. Biasanya kalau anak-anak muda itu tahun baru resolusi baru. Nah, kita yang sudah semangat beribadah dan juga berumur banyak itu juga harus punya resolusi baru sebagai refleksi kita dari tahun sebelumnya untuk tahun mendatang. Nah, salah satunya yaitu semangat beribadah, semangat bersedekah, semangat menjalin silaturahmi. Menjalin silaturahmi itu juga salah satunya sebagai kiat untuk memperpanjang umur, nggih, Bu. Semakin banyak orang-orangnya, semakin panjang umurnya. Nggih, begitu Mbak Nanda. Baik, terima kasih. Itu tadi materi yang pertama dari Ustadzah Lia tentang bagaimana sih kita menyikapi bulan Muharram sebagai awal tahun baru di Hijriah. Jadi kalau awal tahun baru tambah umurnya, terus apa, Bu? Tambah syukure, karena tidak semua orang diberikan umur yang panjang. Jadi kita harus bersyukur menjadi bagian orang yang masih Allah berikan umur. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami dalam Mutiara Hati selalu di hati.
pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam acara Mutiara Hati. Selalu di hati. Baik, tadi di segmen pertama kita telah mendengarkan pembahasan dari Ustazah Lia tentang bulan Muharram. Nah, insya Allah akan dilanjutkan di segmen yang kedua ini oleh Ustazah Lia. Semoga. Oke. Nah, lanjut ya Bu untuk bulan Muharram ini. Nah, yang kedua ini yaitu bulan Muharram sebagai bulan yang istimewa. Nah, bulan Muharram ini termasuk bulan yang disebut Asyharul Ulum. Bulan-bulan yang mulia. Tapi banyak di luaran sana kok ada yang bilang Muharram itu bulannya banyak mitosnya. Bulan Suro, nggak boleh nikah di bulan Suro, nggak boleh hitanan di bulan Suro. Nah, banyak sekali mitos-mitos di luaran sana. Padahal bulan Muharram itu adalah salah satu bulan yang mulia. Bulan Muharram, Nabi Muhammad SAW itu menyebutnya Syahrullah, bulannya Allah, karena saking mulianya bulan Muharram ini sampai Nabi menyebut ini adalah bulannya Allah. Jadi banyak sekali amalan-amalan yang dimuliakan di bulan Muharram ini, sangat istimewa sekali bulan Muharram ini. Nah, salah satu yang yang sering kita lakukan, yang sering kita ingat yaitu salah satunya yaitu puasa Asyura. Tanggal berapa nggih Ibu? Nggih, tanggal 10 itu puasa Asyura, tanggal 9 itu puasa Tasu'a. Nggih, apa keutamaan puasa di bulan Muharram atau tanggal 10 ini? Salah satunya yaitu dihapuskan dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Dosa sing kados nopo nggih Bu? 1 tahun yang lalu itu pasti banyak sekali nggih dosanya. Ada maksiatnya mungkin ketika bertemu dengan teman kok dilalah gibah nggih, tidak sengaja nggih Bu. Kadang luput dari perkataan atau tindakan kita. Nah, itu dosa-dosa yang akan dihapuskan saat kita melaksanakan puasa Asyura. Bulan istimewa, Nabi menyebutnya bulannya Allah. Nah, itu salah satu bulan dari 12 bulan. Kenapa hanya Muharram yang disebut bulannya Allah atau bulan yang mulia? Karena di bulan Muharram ini banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa pada zaman Nabi, salah satunya yaitu ketika Nabi hijrah, terus ada para sahabat Nabi perang juga dengan kaum kafir. Nah, itu terjadi di bulan Muharram. Gitu. Terus di bulan Muharram ini kita juga banyak sekali bisa melakukan amalan-amalan solih nggih Bu, seperti tadi semangat bersedekah, semangat beribadah, karena pahalanya akan dilipat gandakan, akan berlimpah. Apalagi ini di bulan Muharram, masih ada sisa 7 hari lagi. Nah, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk banyak berzikir, banyak berdoa agar kita tidak menyia-nyiakan bulan yang mulia ini, bulan Muharram ini, karena 1 bulan itu sangat cepat berlalu nggih Bu. Tiba-tiba sudah tanggal 30, aku kok lupa ya kemarin enggak banyak melakukan amal soleh, padahal bulan Muharram ini banyak pahala yang disediakan untuk kita untuk bisa beramal soleh. Nah, kembali lagi ketika kita sudah ada niat, sudah ada kekuatan atau kemampuan di dalam diri kita untuk melakukan amal baiknya, maka lakukanlah, apalagi itu adalah hal yang sangat bermanfaat. Terus yang ketiga, di bulan Muharram ini sepanjang perjalanan hidup kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang hari ini tindak mungkin sudah jauh-jauh hari direncanakan, besok mau ke
studio Temanggung TV mau ikut syuting Mutiara Hati. Nah, alhamdulillah bisa hadir. Tapi ketika kita sudah diniatkan tidak terlaksana, ternyata qadarullah mungkin sakit, seperti Mbak Nanda yang sudah siap tampil tapi ternyata hari ini flu. Nah, itu kan semuanya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, untuk mengantisipasi atau sebagai kita muslim apa yang akan terjadi esok hari karena kita tidak tahu, maka yang pertama yang harus kita lakukan yaitu berhusnudzon kepada Allah. Nah, berhusnudzon kepada Allah, sesuatu yang sudah terjadi hari ini, hari kemarin atau bahkan besok itu sudah sunatullah, sudah qadarullah, sudah ketetapannya Allah. Mungkin yang hari ini sudah ditunggu keluarga di rumah, ada berita yang mungkin akan disampaikan keluarga kepada ibu-ibu, itu juga termasuk sesuatu yang kita tidak tahu. Terus yang kedua, apa saja yang sekiranya bermanfaat maka lakukanlah. Kita sebagai muslim pasti akan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat maka tinggalkanlah, tidak usah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, karena sesuatu yang bermanfaat itu akan berbuat baik atau kebaikan itu akan kembali kepada kita gitu. Dan juga setiap melakukan hal-hal yang bermanfaat itu harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh, yakin bahwa setiap kebaikan itu akan kembali kepada kita. Sesuatu yang bermanfaat itu pasti akan ada balasannya. Wonten Bu. Yang ketiga yaitu berdoa dengan seyakin-yakinnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, apa yang terjadi pada diri kita, maka kita harus selalu berdoa, kita memohon kepada Allah. Dengan apa? Dengan keyakinan dan juga sungguh-sungguh bahwa pasti Allah mendengar doa kita. Walaupun berapa kali pun kita berdoa Allah belum mengabulkan, pasti suatu saat Allah akan mengabulkan. Dengan seyakin-yakinnya kita tidak ragu akan doa kita. Kita yang meminta kok kita yang ragu. Mboten nggih Bu, doa dengan seyakin-yakinnya pasti Allah akan mengabulkan. Begitu Mbak Nanda. Baik, terima kasih. Menarik sekali ya materi yang disampaikan oleh Ustazah Lia. Dan kita akan kembali lagi pemirsa, tapi jangan kemana-mana dulu karena akan ada yang mau lewat. Tetap bersama kami di Mutiara Hati. Selalu di hati. Pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara Mutiara Hati. Selalu di hati. Alhamdulillah tadi kita telah menyimak bersama kajian dari Ustazah Lia mengenai bulan Muharram. Nah, kali ini kita akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ada di audiens, maksud kami ibu-ibu audiens yang ada di studio, untuk mengajukan pertanyaan. Di segmen ini kita akan memberikan kesempatan bagi satu penanya, dan saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu dari sisi kiri saya. Silakan yang mengajukan pertanyaan untuk memperkenalkan diri, kemudian pertanyaannya apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh berdiri, Bu? Iya, boleh. Dalam bulan Muharram ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fitriah dari PCA Tembara. Dalam bulan Muharram ini saya ingin bertanya, apa momentum dalam bulan Muharram ini untuk perbaikan diri kita? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan duduk Bu Fitria. Langsung akan dijawab ya Ustazah, semoga. Momentum dalam bulan Muharram, Bulan Muharram itu kan pergantian tahun, Bu.
pergantian tahun, awal tahun Hijriah. Nah, kita banyak sekali resolusi atau peningkatan-peningkatan yang harus kita lakukan dalam bulan Muharram. Ya, tadi pertanyaannya momentum yang perbaikan diri di bulan Muharram. Karena kita pergantian tahun, kita melihat tahun yang sudah berlalu, tahun yang sudah kita lewati. Apa saja hal-hal yang harus kita lakukan untuk memperbaiki diri seperti semangat dalam beribadah, semangat bersedekah, terus semangat beramal, semangat menebar kebaikan. Bulan Muharram itu bulannya sangat singkat, hanya 30 hari, seharinya cuma 24 jam. Itu sangat tidak terasa, apalagi jika kita mempunyai kesibukan. Satu hari itu akan sangat cepat berlalu. Perbaikan diri itu sangat kita butuhkan, sangat kita perlukan untuk menyambut bulan-bulan selanjutnya. Apalagi dalam kita sebagai muslim, kita mempunyai 12 bulan, ada Muharram sampai nanti Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampai nanti Ramadan. Nah, Ramadan ini apa yang harus kita persiapkan? Nah, persiapannya itu dari bulan Muharram, kita menyiapkan jiwa kita siap untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, itu kita siapkan di bulan Muharram. Kita mempersiapkan diri, kita meningkatkan ketakwaan, kita menjalin silaturahmi, kita memperbanyak amalan-amalan soleh. Nah, nanti selama bulan Muharram sampai Ramadan atau melewati bulan-bulan itu, kita sudah memperbaiki diri, kita sudah memperbaiki hal-hal yang kita merasa kurang. Tahun kemarin kita masih belum cukup dalam beramal. Nah, kita tambahi di bulan Muharram ini, mumpung pahalanya dilipatkan, mumpung pahalanya banyak, apalagi bulan yang mulia. Nah, terus untuk menyiapkan perbaikan diri, bukan hanya ibadahnya, tapi juga kita memperbaiki diri, jasmaninya juga kita persiapkan. Dalam beribadah itu kita butuh badan yang sehat, ya Bu. Kalau kita tidak sehat tapi semangat beribadah, nah kita juga terbatas dalam beraktivitas, dalam melakukan hal-hal yang akan kita lakukan itu juga terbatas. Makanya kita juga menyiapkan diri sebagai muslimah yang akan beribadah dengan semangat, kita juga menyiapkan badan yang sehat. Pikiran kita juga ketika beribadah itu juga harus tenang, kita dalam keadaan siap, kita dalam keadaan siap mengadu kepada Allah. Kita beribadah itu tujuannya untuk mengharap ridho Allah. Kita lakukan dengan ikhlas, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, karena pahalanya yang kita nantikan. Karena yang kita butuhkan itu pahala, Bu, amal-amal yang kita persiapkan untuk hari selanjutnya, untuk kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan di akhirat. Wonten Mbak Nanda. Gitu ya Ustazah. Mungkin kita bisa dituntun kembali doa yang tadi untuk meningkatkan ibadah itu. Sarang-sarang ya Bu J. Coba dituntun lagi Ustazah. Tadi doa agar panjang umur. Oh iya boleh. Karena doa panjang umur, karena kita umurnya panjang, kita meminta agar umurnya panjang, kita lebih banyak bisa melakukan ibadah. Amalannya juga lebih banyak. Saya bacakan lagi Bu. Doa agar diikuti aja sama ibu-ibu. Doa agar panjang umur. Allahumma tawil umurona fi ta'atika wa ta'ati rasulika waj'alna min ibadikas sholihin. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam menaatimu dan menaati utusanmu, serta jadikanlah kami hamba-hamba yang soleh. Amin ya Bu. Semoga kita berdoa dipanjangkan umurnya, tapi umur yang bermanfaat untuk ibadah ya Bu ya. Karena ini adalah tahun baru, biasanya kan kita tahun baru habis lewat. Jangan sampai tahun baru cuma lewat
tapi kita jadikan sebagai momentum untuk berdoa agar panjang umurnya kita, semoga menjadi momentum untuk meningkatkan amal ibadah kita. Terima kasih tadi pertanyaan dari Bu Fitriah yang bagus dan jawaban dari Ustazah bagus. Insya Allah nanti akan ada satu kesempatan lagi ya untuk bertanya, akan tetapi kita mau beri kesempatan bagi yang mau lewat dulu. Jadi jangan kemana-mana pemirsa Temanggung TV, tetap bersama kami di acara Mutiara Hati. Selalu di hati. Pemirsa Temanggung TV, kembali lagi bersama kami dalam acara Mutiara Hati. Selalu di hati. Baik, Alhamdulillah hari ini kita telah mendengarkan kajian dari Ustazah Lia tentang bulan Muharram. Juga kemudian tadi sudah ada penanya pertama tentang bulan Muharram ini. Nah, kali ini kita akan memberikan kesempatan bagi audiens yang ada di studio, ibu-ibu selanjutnya untuk menjadi penanya yang kedua. Silakan ibu dari sebelah kanan saya untuk bertanya. Sumonggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Ibu Muslihah dari BCA Temanggung. Pertanyaan yang akan kami ajukan, apa amalan sederhana yang dilakukan di bulan Muharram? Demikian pertanyaan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustazah untuk dijawab. Terima kasih Ibu Mus dari BCA Temanggung nggih. Apa amalan sederhana yang bisa kita lakukan di bulan Muharram? Nah, tentunya di bulan Muharram ini kita tidak menyia-nyiakan waktu, kita tidak melewatkan momen-momen bagaimana kita mendapatkan pahala yang berlimpah. Salah satunya yang pertama yaitu puasa sunnah. Nah, seperti yang tadi sudah disinggung, puasa sunnah itu tanggal pinten Bu? Tanggal 10 yang disebut dengan puasa Asyura. Ada yang menyebutkan puasa sunnah di bulan Muharram itu tanggal 9 dan 10. Tanggal 9 itu puasa Tasu'a, yang tanggal 10-nya puasa Asyura. Tapi ketika kita luput atau lupa tanggal 9 itu kapan, tanggal 10 kapan, kadang kalau kita tidak diingatkan sering lupa nggih Bu. Nggih, apalagi tanggal 9 10 itu waktunya juga cukup pendek dari awal bulan sampai tanggal 9 10 ini. Nah, ketika kita tidak sempat untuk puasa tanggal 9, maka cukup tanggal 10-nya saja puasa Asyura. Selain puasa sunnah, apalagi yang dapat kita lakukan yaitu banyak berzikir dan berdoa. Hal yang paling ringan kita lakukan, ibadah yang paling ringan kita lakukan tapi dapat membantu dalam sehari-hari kita, sangat bermanfaat dalam diri kita, yaitu berzikir dan berdoa. Zikir itu ringan nggih Bu, cuma diucapkan dalam lisan, tapi dampaknya sangat luar biasa, yaitu menenangkan hati dan pikiran. Apalagi berdoa. Berdoa tidak hanya saat sholat atau selesai sholat nggih Bu. Berdoa itu bisa kapan saja, saat kita lapang, saat kita sempit, kita sempatkan berdoa. Di perjalanan pun juga kita berdoa, tidak hanya ketika kita di tempat sujud, ketika tidak hanya di masjid atau sedang dalam keadaan sedih, sedang dalam keadaan tertimpa masalah kita berdoa, tapi setiap saat kita wajib berdoa, kita diharuskan berdoa. Apapun doanya pasti Allah dengar, nggih. Selain berdoa yaitu bertadabur Al-Quran, kita mentadaburi Al-Quran. Salah satu kegiatan yang juga sangat positif yang bisa kita lakukan sehari-hari, minimal mungkin satu ayat satu hari, nggih. Satu ayat satu hari, kalau kita tahu maknanya, kita tahu nopo risalah dalam Al-Quran, itu juga sangat positif bagi kita. Oh, ternyata dalam Al-Quran itu banyak sekali hikmah-hikmahnya yang dapat kita pelajari. Kita berlindung dari hal-hal yang tidak baik, itu juga dari
Al-Quran, kita dari doa, dari zikir, juga dari bertadabur Al-Quran itu juga membentengi diri kita agar tetap melakukan hal-hal yang positif. Selain bertadabur Al-Quran, yaitu muhasabah diri yang tadi nggih Bu, awal tahun, resolusi baru, introspeksi diri, apa saja yang harus kita lakukan di awal tahun ini, bagaimana mempersiapkan diri untuk siap beribadah, siap beramal sholih. Nah, ngonten terus selanjutnya memperbaiki akhlak dan ibadah. Kadang kita itu dalam beribadah seringnya hanya hanya tuntutan ini sholat, sudah waktunya ya kita sholat. Tapi kita kadang lupa memperbaiki sholat itu dengan bagaimana, dengan kita tahu maknanya sholat itu apa, seperti apa, doa-doa dalam sholat itu sebenarnya untuk apa. Dalam sholat itu kan isinya doa nggih Bu, semua dari takbir sampai salam itu isinya doa. Nah, bagaimana kita khusyuk dalam beribadah, salah satunya dengan sholat, yaitu kita tahu maknanya, kita tahu yang kita baca itu artinya apa. Kita semakin khusyuk, kita semakin dekat, semakin semangat dalam ibadah. Setiap sholat kita tahu artinya, kita tahu bacaannya, kita semangat dalam sholat. Aku ini sholat untuk berdoa kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dengan sholat itu kita bisa melaksanakan ketenangan hati, merasakan ketenangan hati, tahu doa-doanya, tahu bacaannya, kita tenang. Ternyata selama ini sholat itu isinya doa, ampunan, terus minta kesehatan, itu juga ada dalam bacaan sholat nggih Bu. Itu salah satunya memperbaiki akhlak dan ibadah. Nah, akhlak ini apa yang harus diperbaiki? Misalnya kita banyak berbaur kepada tetangga, tapi kita banyak membicarakan tetangga yang lain mungkin. Nah, itu juga salah satunya untuk diperbaiki. Boleh bersilaturahmi, sangat dianjurkan, tapi untuk hal yang bermanfaat, hal yang positif, tidak hanya membicarakan orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri, bagaimana jika memperbaiki akhlak itu untuk kedepannya seperti apa. Ada timbal balik dari memperbaiki akhlak itu, apakah nanti bertimbal balik kepada teman-teman, yang Bu ini ternyata semakin kesini semakin baik, banyak ikut kajian, banyak ikut silaturahmi. Nah, itu akhlaknya mungkin semakin hari semakin baik, karena itu tadi yang pertama, tambah umur nggih Bu, tambah umur, tambah syukurnya dengan beramal sholih, lebih berakhlak baik lagi nggih. Saya kira ibu-ibu di sini semuanya sudah berkegiatan banyak dan positif nggih. Nek ibu-ibu PCA setiap minggu mungkin sibuk dengan kajian, ada kajian dengan bapak-bapak, mungkin dengan remaja. Nah, itu akhlak-akhlak yang di situ kita berbaur dengan sesama, dengan teman-teman, dan seperti itu Mbak. Baik, terima kasih. Sudah terjawab ya Bu, kira-kira ya Bu. Baik, itu tadi penjelasan dari Ustadzah Lia tentang amalan sederhana ya Bu yang dilaksanakan di bulan Muharram. Insya Allah kita masih akan ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mutiara Hati. Selalu di hati. Pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam acara Mutiara Hati. Selalu di hati. Alhamdulillah kita sudah sampai ke segmen yang terakhir, sudah ada materi dari Ustadzah Lia dan juga beberapa pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di studio. Nah, untuk segmen terakhir ini kami mohon Ustadzah Lia untuk memberikan rangkuman dari kajian yang sudah disampaikan di hari ini. Silakan Ustadzah. Dari segmen pertama sampai segmen terakhir tadi pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang perlu kita ingat yaitu di bulan Muharram ini ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu tambah umur, tambah syukur. Semakin berkurang umurnya, semakin bertambah angkanya, tapi jatah hidupnya
berkurang nggih, tambah bersyukur setiap harinya kita berbuat baik. Nggih, yang kedua, bulan Muharram bulan yang istimewa, bulan yang dimuliakan. Nggih, banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini dan juga pahalanya yang dilipat gandakan, yang dilimpahkan kepada kita hamba-hambanya yang melakukan kebaikan, yang melakukan amal-amal soleh. Yang ketiga, sepanjang perjalanan hidup kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Nah, karena sesuatu hal yang sudah ditakdirkan itu kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa mbok jangan seperti ini, tidak bisa nggih Bu, karena sesuatu yang sudah digariskan itu akan tiba kepada kita. Maka apa yang harus kita lakukan dengan ketetapan Allah itu? Yang pertama yaitu membiasakan diri untuk berhusnudon. Segala sesuatu yang terjadi ini atas kehendak Allah. Segala sesuatu yang sudah dilimpahkan kepada kita, sesuatu yang sudah ditakdirkan kepada kita, itu semuanya adalah hal yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, apa saja yang sekiranya bermanfaat maka lakukanlah. Segala sesuatu yang bermanfaat maka jangan disia-siakan. Ada waktu, ada tenaga, ada pikiran yang bisa dimanfaatkan maka kita manfaatkan. Dengan apa? Dengan bersungguh-sungguh. Yakin pasti Allah akan memberikan pahala, akan memberikan balasannya. Yang ketiga yaitu berdoa dengan yakinnya. Kita tidak boleh ragu terhadap doa yang kita panjatkan, doa yang kita pinta kepada Allah. Allah yakin pasti akan mengabulkan. Kita yakin pada doa kita, pasti ini akan dikabulkan oleh Allah. Kalau kita ragu dengan doa kita sendiri, bagaimana Allah akan mengabulkan? Doanya kita ulang-ulang, kita yakini, kita ulang-ulang, kita yakini pasti Allah akan mengabulkan karena kita bersungguh-sungguh, meminta kepada Allah. Itu tadi. Dan juga doa untuk minta tambah panjang umur Bu. Sekali lagi kita berdoa agar dipanjangkan umurnya. Bismillah. Allahumma tawil umurona fi ta'atika wa ta'atika rasulika waj'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam menaatimu dan menaati utusanmu, serta jadikanlah kami hamba-hambamu yang soleh. Amin. Terima kasih Ustazah Lia atas materi yang disampaikan hari ini. Baik pemirsa Temanggung TV, tibalah kita di penghujung acara. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Lia yang telah memberikan materi di hari ini tentang bulan Muharram. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menjadi audiens di studio kami. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Kami mewakili kru yang bertugas, mohon diri dari hadapan Anda. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.